Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengadakan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok ini yaitu teman-teman semua datang ke sini dengan membawa masalah tersendiri. Nah, dengan di sini nanti kita akan menceritakan masalah-masalah tersebut dengan tujuan nanti kita akan sama-sama menyelesaikan masalah dan menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman tersebut. Di acara konseling kelompok ini nanti satu persatu teman-teman akan menceritakan masalah yang memang berkepanjangan kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di konseling kelompok ini ada terdapat barang asas yang terkait kemanusiaan. Jadi kemanusiaan ini segala sesuatu nanti yang berdasarkan cerita Pak Hidon ini kita wajib merahasiakan yang kita tidak boleh menceritakan yang kedua ataupun menceritakan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini dengan dasar sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, teman-teman juga nanti bercerita kepada di kelompok ini dengan memang sebetul-betulnya menceritakan masalah-masalah yang ada yang dihadapi tanpa ada sisi. Selanjutnya perkenalan. Apakah teman-teman semua sudah saling kenal? Nanti ini sekarang kita akan perkenalan dulu ya. Nanti kalau semisal saya di sini melayani Hasibuan sebagai pemimpin konseling kelompok kita sore ini. Nanti kalau semisal saya mengatakan perkenalkan nama saya Rahma, teman-teman bisa menyebut dengan Hai Rahma, bisa dari mana dulu perkenalan? Hai, perkenalkan nama saya Rahma Hasibuan. Perkenalkan nama saya Sulaiman Lubus. Nama saya Oke, terima kasih. Jadi di sini kita sudah saling kenal ya. Oke kawan-kawan semua, agar lebih rileks kita SPP dulu ya, belajar boleh? Oke, ini saya akan praktek, kalau nanti diikuti ya. Berdamai, berdamai, berdamai. Hati tenang, hati tenang, hati tenang. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling peduli. Bersama arti kekerasan. Oke, paham? Oke, mulai. 1, 2, 3. Berdamai, berdamai, berdamai. Hati tenang, hati tenang, hati tenang. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling peduli. Bersama arti kekerasan. Oke, atau kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Berdamai, berdamai, berdamai. Hati tenang, hati tenang, hati tenang. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling peduli. Bersama anti kekerasan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti, yaitu di mana teman-teman semua menceritakan masalah yang dihadapi. Mulai dari siapa dulu? Dari teman kita tulis pada teman ini. baru-baru ini Jakarta atau kata
gitu Kak, kalau kita ini dari was-was. Iya. Kalau kalian memikirkan, Iya, sama gitu Kak, sama ibu. Jadi saya tahu juga waktu itu ya kerja Kak. jadi kesehariannya itu sering menunda-nunda waktu sehingga waktu yang memang untuk hal tersebut jadi terlalu Dan sampai hari ini jadi misalnya kalau nggak pada masalah apa aja mengapa orang saya itu saya ke PM itu selama 5 hari. Pengelolaannya negara terus selalu memegang keran bakar dari sehingga sering membuat kami itu tidak bisa berduduk dan tidak sama. Jadi itu sebenarnya menceritakan masalah saya yang gimana aku Kak karena udah menemukan ibarat prinsip seperti aku benar aku udah benar gimana caranya aku dan aku dari depan banyak orang pada kondisi seperti ini yang harus Jadi kita ini kurang percaya diri. kita sebagai kawan mana lagi orang yang bilang karena nanti dia yang salah kamu bisa mereka yang nggak bisa Jadi posisi yang sekarang sedang menghadapi orang yang primitif. Gimana supaya nggak ada rasa ingin ke orang lain. Oke, kita sudah mendapatkan masalah yang dihadapi sama semua yang mana dari tadi overthinking, insecure, kan? Kalau saudari teman kita Loli tadi suka menunda waktu gitu. Terus teman kita Arisa tadi mengatakan adanya cekcok di kosnya karena susahnya air begitu. Terus kalau teman kita Winda kurang percaya diri, nggak tampil pede di depan umum kayak gitu. Terus kalau saudara teman kita Dela, bagaimana cara kita menghadapi teman kita yang primitif yang suka menyalahkan orang lain sementara itu sendiri adalah salah menyalahkan sendiri gitu. Terus sahabat teman kita Rani, bagaimana cara dia agar tetap bersemangat sabar ketika dia ditinggalkan sosok yang sangat dia butuhkan, yaitu kehilangan atas figur ayahnya.
Ya. Jadi saya tanyakan pada kelompok. Masalah siapa kita terlebih dahulu yang akan tidak. Oke, sekarang tangan. Oke, sekarang saudara teman kita pada teman-teman yang solusi misalnya. Baiklah, di sini kan saudari Rani kehilangan sosok ayah. Memang itu jadi mungkin saudari Rani kan diberikan ujian dari melalui ibu, tapi saudari Rani kan berusaha untuk dari dan pelatihan yang lebih jauh lebih baik sudah direncanakan kan. Jadi jangan berkecil hati karena itu mungkin dibaliknya semua ada memang yang sudah dipersiapkan oleh saudara. Itu di situ nanti yang tidak masih SMP atau SD, tapi masih merasakan di situ masih merasakan kalau merasakan seluruh dunia yang merasakan itu ada nggak yang begitu gimana kenangan yang merasakan yang Tuhan dari seseorang jadi paling nggak bisa dilupakan itu ketika seorang ayah yaitu mengantar aku ke sekolah rela waktu aku naik sepeda di dalam misalnya orang semua pakai kereta antara anaknya tapi ayah kenapa yang sepeda ada sama jadi tadi memang enggak karena apa malu gitu kan karena kan aku juga merasakan bahwa kita dari anak sama ayah itu kan juga merasakan bahagia gitu kan nggak peduli pas mau main apa yang penting ada lah kesamaan di situ kan bahagia lah tadi antar dulu naik sepeda dan kalau juga seorang yang kita sadar aku juga itu gimana orang tua kita pergi liburan kita lihat orang terbaik dengan menjaga kadang-kadang orang yang kita sayang masih belum beri karena Allah besar dan pada yang kita ada terus sudah bagaimana ada juga sebagian orang itu untuk dia pulang tapi nggak cuma dan pada sebagian orang kayak ibaratnya ada barang sebagian kaya lengkap lah dia dari uang ke dari bapak ke rumah tapi nggak ada yang beri sama sekali karena dibutuhkan hanya uang tapi kasih sayang tidak ada orang tua jadi bapak perlu kita merasa tersakiti dari karena itulah motivasi kita aku senang atau kita kepada aku bercuma itu tapi kan punya alasan dari
mencoba saja kalau ya itu adalah dari kampungnya kita itu dari luar aku akan menjelaskan karena ya, aku termasuk dibilang kalau anak masih anak yang aku minta apa kecuali kalau aku minta sepeda itu selalu bilang langsung sih sebenarnya dia adalah kampungnya dari luar itu pulang balik gitu kan sebulan sekali ini karena saking capeknya itu aku belum tahu itu jadi itulah tahunnya waktu pas sudah dibawa dilarikan ke jadi kan berarti sebelumnya ya pasti sakit kan seandainya sekarang ini benar masih seandainya kalau saudara masih pasti akan jauh lebih sakit kan orang tua itu tapi dalam keadaan sakit kan jadi mungkin karena yang dia lebih sayang terhadap orang tua dan saya kalau saya sama tapi yang lebih kemudian saya karena ini bukan tidak semua kita kalau dari pasti orang tua dari mereka pasti akan merasa jadi sebenarnya enggak karena kan kita kan juga megang HP ya kan jadi kalau dari orang yang datang sama ayahnya itu pasti ada lagi sedih gitu mungkin sebenarnya adalah jadi harus berpikir juga untuk selalu melihat orang yang ada sekitarnya dan bukan dari dirinya. Jadi sebenarnya susah masih ada itu. Jadi kalau misalnya soal kehilangan itu kan kita sama-sama tahu sampai kapan gitu ya. Tapi ada yang harus jadi kan sama-sama tinggal dunia aja dan kita harus ada semua orang tua ada sekarang itu. Jadi saudara sudah juga dari itu masih ada ibu kita mau saja sama kita sebelum ada kalau yang keluarga itu pasti juga kalau kita doa pasti merasa sakit rasanya bagaimana sakitnya juga kan ayah waktu itu jadi kita jadi dijadikan semangat untuk orang tua yang berkeluarga kita juga ini apa namanya manfaat kita sendiri ini juga harus menjadi hal yang bisa dimanfaatkan maksudnya juga kita jangan lupa orang tua itu atas yang itu adalah kalau misalnya jadi dengan kalau misalnya dari dengan doa sana pun dengan nabung rasa sakit
Ada kan sebagian dulu kan yang lebih kepada makna gitu, ada yang sebagian kepada bapak. Kalau pasal kita mungkin bisa apa beda kecil juga sering sama air gitu. Dan kita seperti tadi terus masih ada suasana yang bisa terjadi dengan air yang bisa ada sebagai ini kalau bukannya lancar sendiri. Tempat itu dia lebih memilih ayahnya juga karena sesuatu itu masih bisa menjadi ayah untuk mencari nafas, tapi kalau lebih sakit katanya belum berdiri, nggak tahu mau bersandar kemana gitu. Nggak tahu dia mau bersandar kemana lagi. Kalau semakin itu kan bercerita masih bisa ditampung, masih bisa beruang air, masih bisa mencari nafas. Tetapi kalau ini itu berdua pasti akan mencari pengganti ini kita. Pasti kita misalnya kita menikah, bagaimana di orang itu merasa tersingkirkan, dia tidak dianggap sebagai cara lain karena yang masyarakat itu cuma ini. Jadi merasa bagaimana nggak masuk lagi dia ke luar ayam itu, cuma tidak ada di dunia. Harus itu yang pikirannya dan juga dia nggak tahu bagaimana nangis saja akan udah nikah nggak memiliki segera pasti nanti ada juga berlaku kan misalnya pasti ada juga itu misalnya suami kakak itu merasa gimana di sini kan ini merasa berbeda karena belajar aja lalu itulah besar ya, tapi isu bahwa masih ada lagi yang bersandar. Bangsa itu lebih sedihnya dari keadaan ayah juga nggak ada, maaf juga nggak ada. Jadi itu sekarang cuma tidak diperlakukan orang di Batam, di Batam juga. Nggak tahu lagi kita gimana bersaudara pun juga nggak ada kontraknya pekerjaan kemampuan yang di situ itu sakitnya nampak itu. Jadi kita di sini bersyukur aja mengirimkan doa lebih banyak kepada Allah juga dengan surga. Cuma itu sih dari saya. Terima kasih. Tidak bisa tegak ataupun ego terhadap anak yang berubah. Terima kasih kepada teman-teman yang untuk saat ini mungkin saya pasti dari mana tidak tahu tapi akan saya usahakan Jadi kami seperti tadi yang bilang kita lebih banyak bersyukur, lebih menerima keadaan dari kita saat ini, ada dari teman-teman. Mungkin Allah lebih sayang sama orang tua. Mungkin dia lebih sayang kepada orang yang sebagai mama yang kami juga. Dan juga
Jangan terus-terusan memikirkan hal itu dan terus terpuruk di kondisi yang itu. Supaya nanti agar Rani nanti bisa mencapai cita-cita yang Rani inginkan, supaya orang tua itu juga bangga. Orang tua yang duluan berdiri jadi kita yang dari lama kehidupan ini juga ternyata bisa. Saya tanyakan kepada bagaimana perasaan Rani ataupun kesan-kesan Rani terhadap kehidupan bersama. Baik, terima kasih kepada teman-teman untuk perasaan saya terhadap ini sudah bukan saya sudah dari mana, karena memang solusi dari itu memang betul-betul saya merasa saya jauh bersama mungkin sejarah lain masalah yang lebih berat jadi saya jangan merasakan lebih baik. Jadi dengan begitu harus langsung masalah yang paling semangat. Kita jangan merasa kita yang paling berat dalam menghadapi masalah ini yang kita rasakan. Setiap orang pasti punya masalah dan masalah itu tidak mungkin juga ada dalam keluarga pasti tidak bisa. Mungkin saya kali keinginan sebentar menjadi sabun bisa mengekspresikan merasa dari keamanan setiap teman-teman memberikan solusi dari setiap perasaan yang kita pun Oke, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah melaksanakan konseling kelompok budaya secara efektif. Ini selanjutnya kita akan melakukan konseling kelompok lanjutan di depan dan jika ada perubahan tanggal saya akan kembali mengingat juga. Sebelum kita ini kita berdoa. Kita ucapkan alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.